Shalom bagimu yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam edisi Renungan Pagi Penyejuk Iman. Tema pagi ini bersyukur versus sungut-sungut. Untuk pelayanan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu atas karunia kehidupan yang Engkau perkenan. Dan kami hendak melandasi kehidupan kami hari ini di dalam terang firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Mazmur 107 ayat 8 dan 9 demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan segala kebaikan. Saudara-saudaraku, kata syukur adalah sesuatu yang tidak asing lagi di pendengaran kita. Dan saya mau katakan bahwa kata ini sudah sangat familiar bagi kita masyarakat timur, terlebih ketika ada musibah. Katakanlah tabrakan yang terjadi antara seorang pejalan kaki dengan pengendara sepeda motor. Selalu saja terdengar kata syukur di tengah derita yang dialami seseorang. Si pejalan kaki, ia mengalami luka parah di bagian kaki. Lalu keluarganya berkata, syukur, hanya kakinya yang cedera. Entah bagaimana jikalau kepalanya yang terbentur. Sedangkan si pengendara motor, ada beberapa bagian motornya yang mengalami kerusakan. Namun ada saja orang berkata, syukur, ia baik-baik saja dan orang yang ditabrak tidak menuntutnya. Entah bagaimana jika yang ditabrak itu menuntut, pasti dia dipenjarakan dan anak istrinya terlantar. Jika dalam kondisi susah saja saudara-saudara, kata syukur itu sangat familiar. Bagaimana jika dalam kondisi baik? Disinilah sang pemazmur mengajak umat Allah untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebabnya adalah Tuhan yang mereka sembah itu baik. Kasih dan kesetiaannya tidak pernah berubah dan berkesudahan. Dan kasihnya itu melampaui apa yang dapat dipikirkan dan apa yang dapat diharapkan manusia. Kasih dan kesetiaan Tuhan itu dinyatakan melalui penyelenggaraan kehidupan dengan membebaskan umatnya dari segala bentuk tekanan dan penderitaan. Sehingga di mana ada kasih karunia dan kesetiaan Tuhan, maka di situ berlangsung keadaan damai dan sukacita. Saudaraku, pengalaman umat Israel bersama dengan Tuhan sungguh mensukacitakan, meskipun harus diakui bahwa kesukaran dan bahkan ancaman kematian selalu membayang-bayangi langkah umat. Tetapi segala bentuk kesukaran dan bahkan penderitaan yang ada tidaklah sebanding dengan pertolongan Tuhan yang datang kepada mereka. Hanya saja umat harus berseru kepada Tuhan dan hidup berpadanan dengan kehendak-Nya. Disinilah pemazmur menekankan bahwa Tuhan tidak jauh daripada mereka. Tuhan itu sungguh dekat dan bahkan terus merasakan apa yang dibutuhkan oleh umat, dan Tuhan akan bertindak untuk memberikan apa yang umat butuhkan dalam menjalani dan mengelola kehidupannya. Kenyataan ini mendorong pemazmur mengajak umat bersyukur kepada Tuhan, dan sang pemazmur meminta agar umat menjauhkan dari diri mereka karakter yang mudah bersungut-sungut serta berkeluh kesah. Mengapa? Karena sungut-sungut dan keluh kesah, apalagi jika hal itu disertai dengan umpatan dan pemberontakan, maka itu adalah dosa dalam pemandangan Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan sangat tidak mentolerir dosa. Dosa akan menjauhkan kehidupan umat dari kasih karunia. Karena itu, saya hendak menegaskan hal ini buat Anda. Jika Anda merindukan kepenuhan hidup atau hidup yang diberkati, maka tetaplah bersyukur dalam segala keadaan. Tetapi jika hidup Anda diwarnai oleh sungut-sungut,
maka jangan pernah berharap kehidupan Anda akan diberkati, sebab sungut-sungut akan menjauhkan hidup Anda dari kasih karunia. Selamat memaknai kehidupan imanmu. Tuhan Yesus memberkati.